Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Anak wajib untuk kita didik dan kita lindungi. Oleh karenanya, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Saya Imron, Bupati Cirebon. Mari bersama kita saksikan persembahan untuk kesejahteraan anak berikut ini. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Temen-temenmu selalu baik. Seandainya aja peristiwa kecelakaan itu gak terjadi, Ma. Mungkin kondisi aku akan seperti ini. Aku juga gak akan kehilangan papa dan adik aku, Ma. Sudahlah, Ayla. Jangan menyesali yang sudah terjadi. Ayo bangkit anakku, move on dong. Mama yakin kamu anak yang kuat. Mau ngantar ke sekolah ya, sayang? Oh iya Bu, tadi di sekolah ada lomba karya cipta cerpen minat kabupaten loh. Dan Muti juga pengen ikut. Wah bagus itu, kamu harus ikut ya dan berusaha. Ya Bu, Muti akan ikut dan Muti akan selalu berusaha. Tapi Bu, kata Tiara teman sekelas Muti gak akan menang. Dia bilang Muti hanya orang miskin yang gak berhak buat berprestasi. Tidak usah dengarkan kata temanmu ya nak. Yang terpenting kamu berusaha agar kamu menang. Ya Bu, Muti akan selalu berusaha. Oh, berusaha. Oke, coba lihat judulnya. Wah, ada 5 anak yang sedang mengayuh perahu. Sudah selesai atau baru mulai? Baru. Jadi hobinya membaca ya? Oke, kalau gitu silakan dilanjutkan. Win, sedang baca buku apa? Oh gitu. Kamu suka matematik ya? Berarti matematik termasuk pelajaran yang diidolakan? Sip. Ada kamu ya, kamu harus ngerti. Di sini kan lagi posisinya lagi lockdown di daerahnya. Mama juga nggak bisa keluar, apalagi ngejemput kamu yang lagi di Ponpes. Kamu di sana yang anteng-anteng ya, tetap jaga kesehatan, turutin peraturan, ya. Taat ya, yang taat ya. Mama juga kangen. Semua juga di sini keluarga kangen semua. Kenapa sih? Semua harus terjadi sama aku kayak gini. Kalau kecelakaan itu gak terjadi, gak mungkin kayak gini. Dua sahabat aku aja yang dulunya sahabat aku deket sama aku, sekarang mereka ngejauh. Wah, aku sendirian. Gak ada yang mau temenan sama aku. Bidang PPA mempunyai 2 seksi, yaitu yang pertama seksi pemenuhan anak-anak dan yang kedua seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu program atau kegiatan di bidang PPA ini adalah kami meluncurkan program Cirebon Katon, karya anak-anak tangguh Kabupaten Cirebon. Program ini tayang setiap hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 15 selama 1 tahun. Diluncurkannya program ini adalah tujuannya untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pemenuhan anak-anak dan bagaimana untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Peran keluarga dalam hal ini orang tua tentunya sangat penting di dalam pemenuhan anak-anak dan perlindungan anak ini, terutama seorang ibu. Seorang ibu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemenuhan anak-anak maupun dalam perlindungan terhadap anak. Karena ibu ini berkewajiban untuk bisa mendidik, membina, dan menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Dan di Hari Ibu ini
kami juga teringat kepada jasa seorang ibu. Di Hari Ibu ini saya mengucapkan selamat kepada seluruh ibu yang ada di Kabupaten Cirebon. Semoga bisa mendidik anaknya, bisa menjadi contoh dan teladan, serta bisa mencetak generasi penerus yang berkualitas. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Bila mendapati terjadinya KDRT dan tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan pada Lembaga Pelayanan Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T P2A, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan masing-masing, UPT P5A, DPP KB P3A kecamatan masing-masing, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Polresta Cirebon, Puskesmas terdekat, atau Anda bisa menghubungi hotline layanan pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Kenali dan awasi tindak perdagangan orang. Tahukah kamu, perempuan dan anak-anak paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Perilaku ini dijamin Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Apabila Anda mendapati terjadinya tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan kepada Lembaga Layanan Pengaduan, atau Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 'Stop Perdagangan Orang'. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Jika Anda melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, 4. Penelantaran, 5. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, segeralah melaporkan agar kasus segera ditangani dan Anda tidak perlu bingung kemana Anda harus melaporkan. 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T P2A, 2. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan dan desa masing-masing, 3. UPT P5A, DPP KB P3A kecamatan masing-masing, 4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Polresta Cirebon, 5. Puskesmas terdekat. Mari kita semua menjaga dan melindungi perempuan dan anak agar selalu tersenyum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Perlu diketahui bahwa setiap tanggal 22 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu tentunya ini adalah sesuai dengan keputusan Presiden nomor 316
tanggal 16 Desember tahun 1959. Mengapa dipilih tanggal 22 Desember? Karena hari ini pada tanggal tersebut pertama kali diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia yang dilangsungkan di Yogyakarta tahun 1928. Peristiwa ini dikenang sebagai awal mula perjuangan kaum perempuan di Indonesia, dan pada tanggal tersebut semua pemimpin dari organisasi di seluruh Indonesia berkumpul untuk bersatu dan berjuang bagi kemerdekaan serta perbaikan nasib kaum perempuan. Berkenaan dengan peran perempuan, satu momen yang penting bagi para wanita untuk pertama kalinya yaitu menjadi menteri adalah Ibu Menteri Maria Ulpah di tahun 1950. Kemudian menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik 4 sektor utama, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, serta terkait dengan pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, sekaligus juga mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama tujuannya yang kelima adalah kesetaraan gender. Berbicara tentang peran perempuan, berikut ditayangkan perempuan-perempuan berdaya Kabupaten Cirebon yang aktif dalam bidangnya masing-masing, berkontribusi membangun Kabupaten Cirebon tercinta dengan kompetensi dan kualitas yang dimiliki. Berkat peran aktif yang dijalankan kaum perempuan Indonesia, begitupun perempuan-perempuan di Kabupaten Cirebon telah memiliki kemitraan sejajar dalam pembangunan dengan meninggalkan budaya Indonesia dan budaya lokal kedaerahan. Salah. Iya, balik lagi dengan meninggalkan, dengan tidak meninggalkan harusnya. Berkat peran aktif ya. Berkat peran aktif yang dijalankan kaum perempuan Indonesia, begitupun perempuan-perempuan di Kabupaten Cirebon telah memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, sehingga memiliki kemitraan sejajar dalam pembangunan dengan tidak meninggalkan budaya Indonesia dan budaya lokal kedaerahan. Bahwa perempuan yang disebut sebagai ibu adalah guru pertama dan utama serta garda utama sebuah keluarga. Keluarga merupakan kunci utama untuk Indonesia maju dan menjadi penentu keberhasilan suatu bangsa. Selamat Hari Ibu, perempuan berdaya Indonesia maju. Harus dari teman-temannya yang setingkat lebih atas dari mengajak itu untuk bagaimana cara menangani pertanyaannya tadi hampir sama sih dengan yang disampaikan oleh Bu Aan. Kecewaan dengan ibu tersebut tidak itu maksudnya dilakukan. Alhamdulillah Ibu, acara tadi berjalan dengan lancar ya. Iya, alhamdulillah. Tadi juga saya lihat peserta cukup antusias dalam mengikuti kegiatan ini ya. Betul. Karena memang kegiatan ini ya terjadi ya di lingkungan kita, yaitu mengenai perundungan terhadap anak-anak didik kita. Ya, mudah-mudahan tadi dengan adanya itu bisa terbawa ke berbagai sekolah ya tersebar untuk mencegah terjadinya perundungan. Ya betul. Kegiatan kita juga sebetulnya untuk memperingati Hari Ibu. Betul. Karena ibu lah yang akan mencetak generasi penerus pendidikan pertama itu ada di lingkungan rumah. Iyalah ibu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan kegiatan tadi para ibu, para perempuan PGRI dapat
menerapkan apa saja pencegahan, bagaimana penanganan tentang bullying tadi. Iya, Amin, betul. amin. Mudah-mudahan tidak Iya. terjadi ya pada anak didik kita ya. Amin. Iya, betul. Memang orang tua kita yang mendidik kita di rumah itu menjadikan bentuk anak itu seperti apa tadinya ya. Karakter anak itu seperti apa, betul Bu? Iya, betul, insya Allah Bu. Iya, ya mudah-mudahan dari Perempuan PGRI kita ke depan tidak hanya ada kegiatan ini saja, ke depan kita sudah nanti membuat grup yang cukup besar, kita gali lagi potensi-potensi tentang perempuan berdaya ya, tentang perempuan PGRI untuk dapat berkiprah di masyarakat, manfaat untuk anak didik kita, dan tentunya nanti bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, ya, Bu, ya. betul, dan tentunya anak-anak yang mampu bersaing ya Bu ya. Amin, amin. Oke. Nah, tentunya kita sebagai ibu nih, ya, sebagai juga profesional, sebagai guru, itu alhamdulillah kita bersyukur sekali ya. Ini semua kita rasakan, kita nikmati itu berkat ibu-ibu kita semua ya. Ibu yang membuat kita menjadi seperti ini ya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memuliakan ibu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Halo, sekarang saya akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut. Lalu ada penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya yang tercantum juga dalam undang-undang. Apabila Anda mendapati terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang menimpa kerabat, keluarga, atau orang sekitar Anda, segera laporkan kepada lembaga layanan pengaduan sebagai berikut. Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon berikut ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Biar bisa dipastikan bahwa peran kepala sekolah sangat urgen dan strategis baik dalam rangka meningkatkan kualitas SDM guru maupun dalam rangka meningkatkan manajemen pendidikan, khususnya di sekolah. Menjadi kepala sekolah yang kreatif, inovatif, dan senantiasa dirindukan oleh warga sekolah adalah harapan yang harus direalisasikan. Untuk itulah ketika amanah ini saya emban, hal tersebut memacu saya untuk selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti mengikuti berbagai diklat, workshop pengelolaan SDM, dan juga kurikulum pembelajaran dan juga manajemen sekolah, juga menjadi narasumber baik tingkat kabupaten maupun provinsi, dan juga bergabung dalam organisasi profesi yaitu IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Cirebon, dan saat ini saya sebagai ketuanya.
Dan satu hal lagi, saya pun tergabung dalam tim kreatif Cirebon Katon. Semua kegiatan yang saya lakukan sampai dengan saat ini adalah buah dari doa dan dukungan sepenuh hati seorang ibu. Walaupun kini ibu telah berpulang kepada Sang Pencipta, namun semangat dan kasih sayangnya masih terasakan hingga saat ini. Semoga surga terbaik Allah menjadi tempat kembalimu, wahai ibuku. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu mulia. Menjadi pengawas profesional yang dirindukan oleh sekolah adalah visi saya. Untuk itu, dalam menjalankan tupoksi saya dalam membina, memantau, dan menilai sekolah-sekolah binaan saya, serta memberikan bimbingan dan pelatihan melalui MGMP dan MKKS di Kabupaten Cirebon, saya selalu update diri. Saat ini, saya menjadi asesor Ban SM, menjadi fasilitator program pendidikan guru penggerak, dan aktif dalam kegiatan berliterasi. Saya juga menjadi Ketua Smart Learning and Character Center PGRI Kabupaten Cirebon. Dan tentunya saat ini juga saya menjadi tim kreatif Cirebon Katon, program tayangan televisi yang luar biasa. Apa yang sudah saya capai tidak lepas dari peran seorang ibunda tercinta. Terima kasih Ibu yang telah mendidik dan membuat saya menjadi wanita berdaya. You are my hero for me. Selamat Hari Ibu spesial untuk ibunda tercinta dan bunda-bunda lain di seluruh Indonesia. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Duku Puntang. Dan keseharian saya melakukan pelayanan dari 4 bidang layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan pribadi, layanan sosial, layanan belajar, dan layanan karir. Dari sana saya mendapat pengalaman yang luar biasa di SMPN Negeri 1 Duku Puntang. Kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi dari seluruh warga SMPN 1 Duku Puntang dan terkhusus adalah dari semua peserta didik di SMPN 1 Duku Puntang. Di Hari Ibu yang penuh berbahagia ini menjadi momen yang sangat penting. Karena saya sebagai anak yang memiliki seorang ibu dan saya sebagai ibu dari anak-anak saya. Ibu menurut saya merupakan manusia yang paling luhur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibu saya mengenal betapa saya memiliki kasih sayang. Dari ibu saya mengenal bagaimana rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Dan dari ibu yang penuh kasih sayang itu menumbuhkan saya menjadi sosok seorang perempuan yang bisa mandiri dan bertanggung jawab. Selamat Hari Ibu dan tetap semangat sehat untuk ibu-ibu Indonesia. Menjadi guru yang dicintai dan dirindukan tentunya adalah harapan saya. Itu semua diupayakan dengan terus bergerak, menuju perubahan dan terus bertumbuh. Mampu menanamkan nilai mandiri, reflektif, inovatif, mampu berkolaboratif dan berpihak kepada murid pada setiap pembelajaran. Agar mampu menuntun siswa pada kodratnya. Siswa selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Kegiatan lain yang mendukung agar saya terus bertumbuh adalah saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Cirebon selama 9 bulan. Dan pada bulan Desember ini insya Allah saya akan menamatkan pendidikan guru penggerak dan mudah-mudahan lulus dengan nilai terbaik. Kemudian kegiatan lainnya adalah saya aktif dalam kegiatan KKG Kecamatan Sumber. Kebetulan saya sebagai pengurus inti dan aktif di Kecamatan Sumber sebagai pengurus PGRI Kecamatan Sumber. Kemudian kegiatan lain adalah aktif kegiatan paduan suara PGRI Kabupaten Cirebon. Dan tentunya menjadi tim kreatif Cirebon Katon. Di balik semua kegiatan yang saya lakukan, ada seorang ibu yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Salam bakti Ananda untuk Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi ibundaku tercinta. Selamat Hari Ibu. Terima kasih atas jasa bundaku tersayang.
Sebelum menjadi kepala sekolah, saya juga adalah guru di SMP Negeri 1 Kedaung. Selain sebagai guru, saya juga aktif di MGMP Bahasa Indonesia untuk Kabupaten Cirebon. Banyak pengalaman yang saya dapatkan di sana. Dan yang terakhir, kami juga tergabung pada tim kreatif Cirebon Katon. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari tergabung di dalam tim kreatif Kabupaten Cirebon. Semua ini saya dapatkan tidak terlepas dari doa seorang ibu. Walaupun ibu sudah berada di jauh di sana, di alam yang berbeda, tetapi beliau jasa dan doanya senantiasa kami dapatkan hingga saat sekarang ini. Karena itu, pada momen di hari ibu ini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan juga saya mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu-ibu seluruh Indonesia. Tugas kedinasan keseharian saya di Kecamatan Greget selaku Sekretaris Camat. Selain dalam tugas kedinasan, saya juga saat ini diamanati untuk menjadi Ketua LPTQ tingkat Kecamatan Greget dan sebagai Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu di Kecamatan Greget. Sebelum bertugas di Kecamatan Greget, saya ditempatkan di Dinas PPKB P3A Kabupaten Cirebon selaku Kepala Seksi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Saat di DPPKB itulah tercetus adanya program Cirebon Katon yang isinya mengkampanyekan tentang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon. Bersama tim kreatif yang luar biasa, kami menggagas adanya program ini dan saya di dalamnya sebagai produser pelaksana kegiatan. Adanya saya di sini dan karir yang saya capai sampai dengan saat ini tidak lepas dari peran sosok seorang ibu yang luar biasa yang sudah mendidik saya dari sejak saya bayi sampai dengan saat ini, yang doanya terus mengalir untuk saya dan anak-anak. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu saya dan seluruh ibu-ibu hebat seluruh Indonesia. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu luar biasa. Mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi. Sebagai Wakil Bupati Cirebon yang juga saya sebagai seorang ibu dan seorang istri, saya mengapresiasi semua kegiatan perempuan hebat yang ada di Kabupaten Cirebon. Apa yang saya capai saat ini tidak lepas dari kasih sayang seorang ibu dan cinta kasih ibu tercinta serta doa seorang ibu. Terima kasih Ibu untuk segalanya. Selamat Hari Ibu untuk perempuan-perempuan hebat Kabupaten Cirebon. Tidak lupa saya berpesan, meskipun tayangan Cirebon Katon telah berakhir, kiprah dan dedikasi untuk Kabupaten Cirebon tidak terputus. Tetap eksis dan menjadi perempuan hebat yang terus berkarya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon.